Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya dalam permenungan hari ini. Sebelum kita memulai dengan permenungan kita hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas rahmat-Nya kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa, kini kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya utuslah selalu Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, sehingga permenungan kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Semua ini demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada alat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan diri. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepadanya, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak akan membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya." Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sangat bertepatan berkaitan dengan adat istiadat dan perintah Allah. Dalam bacaan Injil ini dapat kita lihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka
lebih berpatok pada adat istiadat dibandingkan kepada Allah. Sehingga ketika mereka melihat ada murid-murid Yesus yang makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, mereka berkata bahwa murid-murid Yesus itu makan dengan cara yang najis. Saudara-saudara yang terkasih, memang berpegang pada adat istiadat itu memang penting, karena itu adalah kekhasan kita sebagai orang beradat dan berbudaya. Namun tidak boleh terlalu berlebihan sampai kita lupakan Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Hari ini dalam Injil mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka terlalu mengangkat adat istiadat mereka sampai mereka lupa bahwa ada Allah yang lebih tinggi dari adat istiadat mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesuai dengan bacaan, terutama dalam ayat 6, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Itu memang nyata dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka memang berkumpul, mereka memang memuji Tuhan, tapi itu hanya di bibir, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini hari ini juga bertepatan dengan sebuah larangan yang dikeluarkan oleh Pak Uskup Keuskupan Atambua, yaitu tentang kebiasaan kita di Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu acara adat Helketa. Helketa adalah salah satu ritus upacara yang dilakukan sebelum kedua belah pihak atau kedua mempelai hidup bersama. Helketa itu sering diibaratkan, diistilahkan seperti acara buka jalan. Tapi menurut pandangan beberapa ahli gereja, bahwa Helketa itu bertentangan dengan kebiasaan gereja, bahkan merugikan keluarga yang bersangkutan sehingga dihapuskan. Saudara-saudara yang terkasih, dari kedua hal tersebut, mari kita sebagai umat Allah yang berkehidupan sosial budaya tetap mempertahankan kearifan lokal kita. Jangan sampai kita terlalu melebih-lebihkan adat dan melupakan Tuhan. Hidup kita, khususnya di timur, hidup kita berjalan harusnya seimbang. Antara Allah dengan adat harus diseimbangkan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang lebih baik, baik di dalam gereja, di hadapan Allah, maupun dalam lingkungan adat. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang permohonan kami ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami renungkan pada hari ini dapat kami resapi dalam diri kami, agar hidup kami menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.